Hai, aku Ragil dan kita akan mereview setup aku di 2026. Tapi disclaimer dulu, ini bukan setup yang paling estetik kayak di Pinterest atau setup yang paling penuh dengan peripheral atau kayak tanaman hias. Ini setup aku yang cukup ya ada apa adanya kayak gitu, bukan setup yang paling mewah juga kayak gitu. Mejanya pun juga masih meja kayu, bukan meja yang bisa naik turun kayak di video-video orang-orang kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah ini setup aku bisa dibilang better dibanding tahun-tahun sebelumnya. Oke, langsung aja kita masuk ke bab pertama, dapur pacu. Kita mulai pembahasan dari dapur pacu, yaitu PC aku. Bagiku PC ini bukan hanya sekedar kumpulan logam atau kumpulan besi yang disusun kayak Lego, tapi ini udah jadi jantung finansial atau jantung perekonomianku dan keluargaku. Jadi value PC ini di mataku itu lebih tinggi, lebih baik dibanding di mata orang awam. Kalau ibarat Gojek itu ibarat kendaraan ya teman-teman. Jadi kalau nggak ada kendaraan, nggak ada mobil, nggak ada motor ya kita nggak bisa narik kayak gitu. Untuk urusan dapur pacu aku pakai AMD Ryzen 5 5600 dan untuk motherboardnya aku pakai dari ASRock. Untuk RAM-nya aku pakai RAM 32GB dari merek Team Group kayak gitu. Untuk storage atau OS operasi sistem aku pakai NVMe dari Crucial 1TB, itu kecepatannya sekitar 3200 Mbps, itu udah cukup lah kayak gitu. Lalu untuk graphic card aku pakai RTX 3060 yang itu keluaran tahun 2022 kalau nggak salah ya, dan aku pakai selama ini udah 4 tahun ini aku pakai, itu baik-baik aja, performanya optimal banget kayak gitu. Lalu untuk power supply aku pakai merek dari Gigabyte juga, itu 550 watt, itu cukup banget buat menghidupi PC ini kayak gitu. Lalu di PC ini juga ada SSD, itu SSD 376GB, itu gabungan dari 120 sama 256 digabung jadi satu. Dan ada juga HDD buat menyimpan kerjaan, itu HDD sekitar 4 tera kayak gitu. Jadi cukup luas banget kalau buat nyimpan kerjaan. Dan PC ini bukan hanya untuk kerja tapi juga untuk gaming. Jadi untuk spesifikasi lengkap PC aku sebagai berikut. Dan untuk secondary setup aku atau secondary dapur pacu aku pakai laptop Windows dari merek Asus kayak gitu. Itu aku beli sekitar 3 tahun yang lalu. Itu Asus VivoBook yang biasa, aku lupa serinya apa. Aku dulu beli sekitar harga 4,5 jutaan. Dan itu pakai prosesor AMD Ryzen 3 3200, RAM-nya 12GB, sama storage-nya itu sebenarnya cuma 256, tapi aku upgrade ke NVMe itu sekitar 1 tera kayak gitu. Jadi NVMe-nya aku ubah, aku belikan sendiri kayak gitu. Dan overall aku pakai laptop aku udah 3 tahun ini, itu aman-aman banget, nggak ada problem sama sekali. Itu aman-aman banget, kayak colokannya, terus powernya kayak gitu aman-aman banget. Dan itu aku jadikan secondary setup yang aku hubungkan ke monitor Lenovo. Lalu untuk dapur pacu berikutnya aku ada MacBook Air M2 2022 yang sekitar 3 pekan yang lalu aku baru beli, dan aku beli di harga 12,7 juta. Itu aku beli baru, dapat RAM 16GB sama storage 256. Tentu storage segitu di 2026 itu kurang banget, jadi aku perlu storage tambahan. Biasanya aku sambungkan ke HDD eksternal aku atau NVMe dan enclosure eksternal aku kayak gitu. Awalnya aku mau ambil M1 Pro 2021, tapi aku kerasa M1 Pro itu gede dan berat banget, yang mana kalau kita masukin ke dalam tas itu kurang ringan ya, apalagi tasnya itu kita taruh ke punggung kita kayak gitu. Dalam durasi waktu yang lama itu kayak kurang nyaman aja. Dan M1 Pro itu memang gede karena memang ada colokan yang lengkap di situ, dan aku akhirnya memutuskan untuk beli M2R 2022. Dan aku ngerasa M2R ini udah overkill banget, overpower banget buat kerjaanku sehari-hari. Aku beli M2R itu bukan karena gengsi, tapi karena ngincer baterainya yang tahan beberapa hari kayak gitu. Bahkan aku ngecharge M2R ini, MacBook ini itu sekitar 3 hari sekali baru ngecharge. Dan emang benar apa yang dikatakan influencer itu,
bahwasannya emang baterainya tuh awet banget, seharian nggak bawa charger pun aman-aman banget, mau kerja dari cafe, mau kerja dari luar ruangan itu aman banget. Dan kita lanjut ke bagian display visual. Untuk bagian visual aku sebenarnya pakai triple monitor, pakai 3 monitor, yaitu Phantom Gaming, Corewee, sama Lenovo Legion. Nah, untuk yang Phantom Gaming ini aku pakai yang 27 inch Full HD 165Hz. Untuk yang Corewee ini juga sama 27 inch Full HD, tapi ini Hz-nya cuma 75Hz, nggak kenceng-kenceng banget, nggak tinggi-tinggi banget. Nah, kalau untuk Lenovo Legion ini Hz-nya 240Hz, 27 inch Full HD juga. Ini Hz-nya paling tinggi di setup aku kayak gitu. Dan aku pisah emang dari monitor utama yaitu Phantom Gaming karena buat secondary setup. Kalau buat ngegame ataupun nonton film aku lebih prefer pakai yang Lenovo Legion ini karena Hz-nya tinggi, kayak buat game balapan, game survival, game perang kayak gitu, itu enak banget buat game karena harusnya paling tinggi dan warnanya cukup akurat. Tapi untuk display kerja aku tetap pakai yang Phantom Gaming karena emang aku sambungkan ke PC aku dan itu udah jadi monitor yang standar lah di setup aku ini, dan itu cukup banget buat pekerjaan sehari-hari. Lalu untuk monitor Corewee ini itu emang aku bikin menjadi vertikal seperti itu aku pasang bracket di bagian belakangnya Corewee. Itu aku pasang bracket lalu aku vertikalkan karena emang peruntukannya untuk coding, untuk chatting dengan klien kayak buka WhatsApp ataupun buka visual code, itu emang enak banget di situ karena memang butuh area yang panjang ke atas dan panjang ke bawah kayak gitu, atau meluasnya ke atas dan bawah bukan ke samping. Dan yang gak kalah penting adalah untuk mengoperasikan setup aku ini aku pakai keyboard dari merek Gamen. Itu aku beli dulu Gamen Titan 3, itu harganya sekitar 350-an lah, sekitar 4 tahun yang lalu aku beli. Lalu untuk mouse-nya aku pakai dari Logitech itu G102, dan itu cukup aman-aman aja aku pakai selama 2 tahun ini, awet banget, tombolnya awet banget. Dari Gamen pun juga aman-aman aja, keyboardnya nggak ada masalah apapun kayak gitu. Jadi aku belum beli keyboard atau mouse yang baru untuk sementara waktu ini karena memang mouse-nya atau keyboardnya itu dipakai memang aman-aman aja kayak gitu, nggak ada permasalahan sama sekali kayak gitu. Dan yang sering dilupain tapi penting banget yaitu mousepad. Itu aku pakai merek dari Vantage, itu aku beli sekitar 2 kalau nggak 3 tahun yang lalu, dan itu aku pakai sampai sekarang. Memang warnanya sedikit pudar tapi untuk fungsinya masih berfungsi dengan baik, maka dari itu aku belum beli yang baru kayak gitu. Dan untuk monitor Lenovo ini memang aku pisah dari setup utama aku karena memang tujuannya untuk secondary setup. Jadi ketika PC aku lagi ngerender video atau ngerender 3D modeling yang itu cukup lama, aku bisa pakai secondary setup aku yang aku sambungkan HDMI-nya dari laptop, displaynya dari laptop. Jadi aku bisa kerja ringan di laptop aku melalui monitor Lenovo ini kayak gitu. Dan sebenarnya monitor Lenovo ini bisa diputar 90 derajat, dia jadi vertikal, tapi karena ada desk shelf-nya lebih baik nggak usah lah ya kayak gitu. Dan monitor Lenovo ini bisa dinaik turunkan juga, bisa juga diputar ke kanan ke kiri, bisa juga ke atas ke bawah kayak gitu. Itu emang adjustable banget Lenovo Legion ini kayak gitu. Dan untuk singgasana paripurna alias kursi, aku pakai ini kursi dari, aku lupa ya brandnya apa, tapi ini kursi kantor, kursi biasa kayak gitu yang bisa kalian temui di toko-toko mebel. Ini aku beli dulu sekitar 500 ribuan aja udah dapat kursi ini, dan aku pakai sekitar 2 tahun ini, itu aman-aman banget. Tapi emang untuk pegasnya yang bisa naik turun itu emang agak rusak, jadi ini kursinya full aku tinggikan supaya pegasnya itu nggak naik turun kayak gitu. Lalu untuk secondary setup aku pakai kursi tulip yang itu aku beli di Shopee, harganya sekitar 125 ribuan aja, cukup murah kayak gitu. Dan ketika barangnya datang itu barangnya belum dirakit, jadi kita perlu ngerakit sendiri.
Tapi kalau dibandingin enak kursi tulip atau kursi kantor ini, tentu enak kursi kantor ini. Karena kursi kantor ini ada senderan buat punggung dan juga ada senderan buat kepala. Jadi kita nggak tegang tiap saat. Dan kalau kursi tulip itu lebih prefer ke tempat duduk yang buat sementara atau buat sebentar, yang nggak lama-lama kayak gitu. Karena itu memang ada sih sandaran buat punggungnya, tapi cuma setengah punggung. Jadi kayak kurang lah ya kayak gitu. Selanjutnya untuk andaka paripurna alias meja, ini aku beli dari pengusaha kayu. Itu aku custom dari sepupu aku. Kebetulan sepupu aku itu pengusaha kayu, jadi aku beli dari beliau. Dan untuk secondary setup ini aku mejanya pakai ukuran 120 x 60 cm. Itu pakai kayu akasia. Lalu di bagian bawah meja itu aku beri semacam box kotak dari kayu juga yang menempel di meja, itu untuk kabel manajemen. Lalu di bagian atasnya meja itu aku kasih lubang untuk tempat keluarnya kabel, jadi kabel-kabel bisa keluar dari situ kayak gitu. Dan untuk secondary setup ini di bagian kanannya alias depannya box kabel manajemen itu ada semacam tempat untuk menaruh barang-barang kayak buat lakban, buat headset kayak gitu-gitu lah pokoknya. Yang mana sekarang aku gunakan untuk menaruh lakban, double tip dan lain sebagainya kayak gitu. Kita taruh di situ tuh kayak gitu. Dan untuk meja yang utama alias meja yang ada besinya ini, itu aku juga pakai ukuran yang sama 120 x 60 cm. Itu cukupan lah buat bekerja sehari-hari. Sebenarnya itu cukup buat satu monitor doang, tapi karena monitor yang satunya itu aku vertikalkan, akhirnya cukup buat 2 monitor kayak gitu. Dan ada ruang sedikit yang kita gunakan buat PC kayak gitu. Dan ini aku pakai 2 kaki, dan karena dia 2 kaki aku pakai daun meja yang lebih tebal lagi. Itu tebalnya sekitar 3 cm. Untuk harganya sendiri aku dulu beli sekitar Rp650.000. Dan untuk meja yang kedua ini alias di setup utamaku ini, itu nggak ada box menaruh kabel manajemen. Jadi aku perlu beli ranjang untuk menaruh kabel manajemen. Di Shopee itu banyak banget ya kayak gitu, teman-teman bisa beli dari merek apapun kayak gitu. Dan di masing-masing meja atau masing-masing setup, entah setup aku pertama atau setup aku yang kedua atau secondary setup, itu aku kasih deck shelf, yang mana deck shelf ini yang meja utama itu aku custom kayak gitu dari pengusaha kayu yang sama. Untuk panjangnya, tingginya custom. Dan untuk secondary setup itu aku beli di Shopee, harganya Rp80.000. Dan aku merasa deck shelf ini bukan hanya sebatas kayu yang di atas meja, tapi dia menjadi pembatas antara bagian bawah dan bagian monitor. Dan itu bikin kita lebih fokus ke monitor dan bukan fokus ke berantakannya kabel-kabel di bawah. Jadi untuk alur kerja aku tetap pakai PC Windows ini, PC yang utama sebagai dapur pacu utama. Dan kalau PC aku ini sedang rendering video atau rendering 3D, aku bisa pakai secondary setup yang aku colokin kabel HDMI-nya di laptop Asus kayak gitu. Dan itu bisa buat kerja ringan tipis-tipis lah ya. Lalu kalaupun ada keperluan mendadak, aku juga bisa pakai MacBook Air M2 2022 ini, yang mana itu bisa kayak editing video, kayak buka Photoshop ataupun CorelDRAW, itu kuat banget dan tidak ada masalah selama ini ketika aku pakai kayak gitu. Lalu kayak untuk Zoom meeting, aku tetap pakai PC aku ini meskipun sudah ada MacBook yang kameranya cukup bagus, karena PC aku ini tempat menyimpan data sebenarnya, yang mana dataku udah banyak di sini, makanya aku tetap pakai PC ini sebagai dapur pacu utama. Dan untuk Zoom meeting ini aku sebenarnya nggak ada kamera di PC, aku menggunakan smartphone sebagai kameranya. Kita sambungkan melalui Droid Cam. Dan ada satu lagi yang hampir kelupaan, yaitu sound system. Aku pakai sound system itu, aku lupa ya mereknya apa, kalau nggak salah Salsa atau gimana gitu loh. Itu sound system bekas kayak buat pengajian kompleks kayak gitu-gitulah. Nah itu udah lama di rumahku, nggak dipakai lama, dan kebetulan itu emang milikku, jadi aku pakai aja di PC ini buat dengerin lagu, buat gaming, editing kayak gitu-gitu. Lalu untuk mikrofon aku tetap pakai headset yang aku pakai sekitar 3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Headset tahun 2023 aku beli. Itu mereknya juga Gamen, itu awet banget sampai sekarang.
dan biasanya muncul di video-video konten aku tetap pakai headset itu buat mikrofon. Dan untuk MacBooknya ini emang aku taruh di bagian atas monitor karena emang sewaktu-waktu kalau ada keperluan di MacBook aku tinggal ambil MacBooknya dan kita taruh di meja, ataupun kalau ada keperluan mendadak, kalau meeting sama klien di luar kayak gitu atau di cafe gitu, aku tinggal ambil MacBooknya dan aku masukin ke dalam tas, dan itu very simple banget. Overall aku selama ini pakai 2 OS, yaitu Windows dan macOS, dan aku tetap pakai Windows sebagai OS utama aku, sebagai operating system utama aku, karena memang semua ada di situ kayak gitu. Dan macOS selama ini belum menggantikan Windows untuk menjadi primary OS buat aku, karena memang di macOS agak terbatas ya kalau kita utak-utik kayak gitu. Kalau kata orang-orang kan Windows itu kan banyak isunya ya, kayak nge-lag, nge-bug dan sebagainya. Itu memang benar di beberapa device tertentu. Kalau di device aku alhamdulillah itu aman-aman aja, nggak ada problem sama sekali. Mungkin teman-teman yang bilang Windows itu berat, Windows itu lemot, itu memang device-nya yang nggak mumpuni. Kayak ada salah satu teman aku itu yang device-nya itu sekitar 2015, dia pakai laptop, dan ketika dipasangi Windows 11 tentu itu nggak akan kuat karena memang udah nggak relevan antara device dan softwarenya. Dan meskipun aku udah pakai macOS, kayaknya aku nggak bakal ninggalin Windows karena memang ada banyak hal yang hanya bisa di Windows kayak gitu, kayak utak-utik software, terus nyoba hal-hal yang berbau coding kayak gitu-gitu. Kalau di macOS kan agak sulit ya kayak gitu. Jadi aku nggak bakal ninggalin Windows meskipun udah punya macOS. Selain itu untuk shortcut di MacBook itu agak sulit ya, sebenarnya nggak sulit, kayak berbeda aja dengan laptop atau PC Windows, karena emang shortcutnya kadang-kadang membutuhkan 2 tangan untuk kita klik kayak gitu. Kalau di Windows aku yakin shortcutnya itu hanya membutuhkan 1 tangan buat mengklik shortcutnya. Ya mungkin ada beberapa shortcut yang membutuhkan 2 tangan, tapi kebanyakan hanya membutuhkan 1 tangan. Kayak kalau di Windows itu kita klik Windows D, dia akan semua terminimize semua untuk aplikasi yang kita buka. Kalau di macOS itu kita perlu klik kayak option, command, H sama M untuk meminimize semua aplikasi, dan itu membutuhkan tentu 2 tangan kayak gitu, dan itu agak ribet bagiku kayak gitu. Yang mana aku udah lancar shortcutnya di Windows kayak gitu. Dan ada perbedaan antara macOS sama laptop Windows ketika kita scroll 3 jari ke atas. Ketika di laptop Windows itu langsung kebuka semua aplikasi yang udah kita buka. Tapi kalau di macOS, di MacBook itu kita scroll 3 jari ke atas, kalau memang aplikasi itu belum kita klik sebelumnya, itu nggak akan muncul meskipun aplikasi itu udah kita buka. Jadi kayak kita harus mengklik aplikasi itu dulu, setelah itu kita scroll 3 jari ke atas, aplikasinya bakal muncul kayak gitu. Dan itu kayak wasting time banget menurut aku, yang mana di laptop Windows nggak kayak gitu. Oh ya, satu lagi, aku juga punya controller yang itu mereknya Phanteks. Aku beli dulu harganya sekitar 350.000 rupiah aja. Itu kalau nggak salah Phanteks GP15, dan itu aku gunakan buat gaming sehari-hari, kayak buat MotoGP, Most Wanted dan lain sebagainya. Dan itu bener-bener enak banget ketika dipakai kayak gitu. Dan overall aku pakai aman-aman aja, no issue yang apa-apa kayak gitu. Oke, jadi sekian dulu aja video kali ini, dan kita akan bertemu di video selanjutnya.